Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun ya untuk seluruh mahasiswa kelas 2B hari ini. Kemudian Ibu akan memberikan materi hari ini tentang mata kuliah teori instrumentasi dan pengukuran dalam bentuk video MP4. Kemudian silahkan bisa di-download ya di psikologi. Kemudian untuk pengganti absensi mata kuliah hari ini, Ibu akan memberikan beberapa soal untuk dikerjakan secara individu sebagai pengganti absensi manual. Dan nanti jawabannya silahkan di-upload di psikologi dengan tempat pengumpulan akan Ibu buat gitu ya di bawah video tersebut. Ya, hari ini Ibu akan mulai memberikan materi untuk teori instrumentasi. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang jenis-jenis gitu ya, macam-macam serta sedikit teknik kerja tentang instrumentasi jenis kromatografi gitu ya. Nah, di pertemuan hari ini kita akan membahas tentang kromatografi gas gitu ya. Kromatografi gas ini adalah salah satu instrumen gitu ya. Dia sama dengan instrumen jenis kromatografi kemarin. Jadi dia prosesnya pemisahan campuran gitu ya menjadi komponen-komponen dengan menggunakan gas gitu ya sebagai fase bergeraknya yang melewati suatu lapisan serapan atau sorben yang diam gitu ya. Nah, ini bentuk sederhana kromatografi gas, biasanya nanti disebut GC gitu ya, GC, GC gitu ya. Nah, ini bentuk mulai dari inputnya sampai terekam atau terbaca, nanti sampelnya, kemudian keluarannya. Nah, ini secara sederhana. Jadi ini pengaplikasian GC atau kromatografi secara sederhana banget. Kemudian prinsip kerja dari GC ini adalah yang pertama, dia ada gas pembawanya. Jadi sesuai dengan namanya kromatografi gas, dia fase bergeraknya menggunakan gas. Nah, biasanya gas yang digunakan itu berupa helium atau argon. Nah, ini digunakan dengan tekanan tertentu yang akan dialirkan steady state gitu ya, melalui kolom-kolom yang berisi fase diam. Kemudian nanti komponen sampelnya akan terabsorpsi gitu ya oleh fase diam tadi dengan kecepatan yang berbeda-beda gitu ya. Nah, cara kerja itu tadi prinsipnya. Kemudian cara kerja dari awal masuk sampai output gitu ya. Nah, ini untuk bentuk bentuk istilahnya bentuk elemen-elemen alat yang ada di dalam GC gitu ya. Nah, yang pertama itu sampel diinjeksikan ke injektor yang suhunya telah diatur sedemikian rupa, kemudian nanti sampel menjadi uap ya. Nah, nanti akan dibawa oleh aliran gas pembawa menuju kolom. Jadi seperti ini gasnya ya, helium atau argon. Kemudian nanti ini akan di-setel gitu ya, dikontrol, di-setting gitu ya menuju kolom-kolom. Nah, nanti setelah di kolom-kolom ini akan ada beberapa kolom. Nah, setiap kolom itu ya, itu kan diisi sampel-sampel ya itu. Nah, nanti itu komponennya akan terabsorpsi oleh fase diam sampai terjadi pemisahan gitu ya. Nah, ini sampelnya masuk ke sini. Nah, nanti akan terolah gitu ya, terolah datanya di sini, terolah sampelnya, terolah sampelnya sedemikian rupa. Kemudian nanti akan terpisah menuju ke detektor. Nah, di sini akan menghasilkan menghasilkan outputnya ya, datanya nanti akan keluar ke sini. Nah, nanti sebagian lagi akan terhempas menjadi limbah gitu ya. Namun ini limbah yang bukan berbahaya, tapi sudah istilahnya sudah terabsorpsi di sini, cuman tidak berbahaya waste-nya. Hanya kecil sekali. Nah, nanti setelah detektor ini bekerja dengan menggunakan tenaga listrik, nanti akan diterjemahkan
di komputer atau di monitor gitu ya, di PC gitu nanti. Nah, bentuknya nanti kayak seperti detak jantung itu. Jadi naik turun, berbentuk kurva naik turun gitu ya. Nah, itu yang dinamakan kromatogram nanti. Nah, itu nanti akan tercatat di situ. Nah, itulah outputnya. Nah, ini kurang lebihnya ya. Nah, nanti akan terrekam atau terdata di PC gitu ya, atau monitor. Nah, ini salah satu bentuk GC gitu ya. GC kolom ya, GC gas ya, chromatographic gas gitu ya. Yang ini sebenarnya khusus untuk ukuran nano ya, untuk sampel ukuran nano. Nah, ini nanti akan bentuknya seperti ini kurang lebih. Mudah-mudahan terlihat ya di situ. Ya. Jadi nanti bentuknya seperti ini, kurva gitu ya. Nah, ini di dalamnya di sini ada kolom-kolom ya. Nah, sampelnya masuk di ini, di sini nih, di kolom ini. Nah, sampelnya akan masuk di sini. Nah, nanti biasanya ya ada sistem kontrolernya. Kemudian nanti diusahakan sebelum sampel ini kita harus membuat larutan standar untuk patokan sampel nanti. Misalnya nanti sampelnya itu akan terdiri dari alpha-pinen gitu ya, turunan dari terpentin gitu ya. Itu nanti alpha-pinen itu kan dicampur dengan ekstraksi sedemikian rupa sampelnya. Nah, sebelum masuk ke kolom ini, masuk ke sampel injeksi, kita harus melakukan larutan standar. Maksudnya larutan standar itu adalah larutan awal atau larutan kontrol. Jadi kita memasukkan terpentinnya dulu, karena tadi kan alpha-pinen turunan dari terpentin. Kemudian nanti baru kita masukkan lagi sampel yang kontrolnya untuk alpha-pinen gitu ya. Nah, kemudian setelah itu, nah tadi sudah itu ya. Nah, ini contoh lainnya yaitu kromatografi penukar ion. Kalau ini masih jarang digunakan ya, tidak terlalu sering digunakan maksud Ibu, maaf. Jadi kromatografi penukar ion. Nah, kalau yang ini digunakan khusus untuk spesies ion. Jadi biasanya ini digunakan oleh mikrobiologi. Jadi tentang yang meneliti tentang bakteri-bakteri gitu ya. Nah, prinsip utama dalam metode ini didasarkan pada interaksi muatan positif dan negatif antara molekul spesifik dengan matriks yang berada di dalam kolom kromatografi. Kemudian metode ini digunakan untuk memisahkan molekul protein gitu ya, molekul lain yang umumnya dapat dimurnikan dengan kromatografi. Jadi instrumen ini itu untuk memisahkan protein, jenis-jenis protein itu kan macam-macam ya, ada asam amino, kemudian ada alkaloid gitu, tanin, lignin gitu ya, macam-macam. Nah, itu akan dipisahkan sedemikian rupa untuk mendapatkan produk yang benar-benar kita inginkan, berapa persentase besaran dari protein gitu yang kita akan cari. Kemudian ada jenis lain yaitu kromatografi penyaringan gel. Nah, kalau ini juga masih jarang digunakan di Indonesia, hanya beberapa saja. Ini merupakan proses pemisahan dengan gel yang terdiri dari modifikasi dekstran dan molekul polisakarida linier yang mempunyai ikatan silang. Ini biasanya instrumennya digunakan di bidang biologi. Nah, kromatografi gel ini digunakan untuk mendapatkan distribusi BM dari polimer sintetis. Jadi untuk mendapatkan berat molekul dari suatu polimer. Jadi polimer itu macam-macam, ada yang termasuk di PET, kemudian ada PP gitu ya, ada yang PDPA gitu ya. Jadi jenis-jenis polimer itu macam-macam. Nah, yang sintetis ini adalah yang buatan. Ini cenderung yang masuk dalam kategori polisakarida gitu ya. Kemudian ini secara umum. Jadi semua jenis-jenis kromatografi itu prinsipnya yang pertama untuk memisahkan substansi campuran menjadi suatu komponen mandiri atau maksudnya komponen sendiri-sendiri gitu ya. Kemudian seluruh bentuk kromatografinya itu berdasarkan prinsip gitu ya. Jadi tidak boleh keluar dari prinsip itu gitu ya. Jadi setiap jenis kromatografi itu sudah ada prinsipnya masing-masing dan itu tidak boleh ditambahkan atau dikurangi kecuali spesifikasi alat tersebut berkembang gitu ya.
Kemudian kromatografi itu pada prinsipnya dia adalah instrumen untuk melakukan pemisahan campuran. Kemudian pada kromatografi, komponen-komponennya akan dipisahkan antara dua buah fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Nah, fase diam itu akan menahan komponen campurannya, sedang fase gerak itu akan melarutkan zat komponen campurannya. Nah, komponen yang mudah tertahan pada fase diam itu akan tertinggal. Tapi komponen yang mudah larut dalam fase gerak akan bergerak lebih cepat dan dia akan terolah datanya. Gitu ya. Kemudian kromatografi itu memiliki fase diam dan fase gerak, gitu ya. Fase gerak itu mengalir melalui fase diam dan membawa komponen-komponen yang terdapat dalam campuran. Sedangkan komponen yang berbeda itu akan bergerak pada laju yang berbeda pula. Seperti itu. Kemudian, nah ini soal untuk pengganti absensi hari ini. Ibu minta seluruh mahasiswa untuk mencermati gitu ya setiap soalnya dan dikerjakan sebaik mungkin dalam bentuk PDF ya, nanti mengirimnya dan mensubmitnya. Nah, ini soalnya ada 4, silahkan dikerjakan. Pengumpulannya hari ini, hanya waktunya Ibu beri tenggang waktu sampai pukul kurang lebih jam 7 malam ya, sampai jam 7 malam gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Kelas 2B, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat selalu. Ibu minta seluruh mahasiswa 2B tetap mematuhi ya protokol kesehatan yang ada di Politeknik Negeri Cilacap dan dimanapun kalian berada. Karena corona masih ada di sekitar kita. Jadi tetap jaga kesehatan dan jaga selalu kondisi imun gitu yang paling penting. Begitu saja Ibu rasa, dan apabila ada materi-materi sebelumnya yang Ibu sudah berikan gitu ya, silakan kalau ada pertanyaan yang kurang paham bisa diajukan lewat Wapri Ibu gitu ya. Tapi pada saat jam kerja mulai jam 8 sampai jam 2 siang gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.